Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Uno, founder OKOC Indonesia. Kali ini kita akan podcast dengan tamu keren. Tamu keren yang baru kedua kali ini ketemu sama saya dengan tema tantangan keuangan yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah dan solusi yang tersedia. Dan di sebelah saya udah ada Mbak Amelia Natasha, tapi biasa saya panggil Kak Amel. Ya, Kak Amel. Nah, kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Nah, kalau kita tahu bahwa mikro, kecil, dan menengah di Indonesia ternyata itu dari perekonomian Indonesia itu jumlahnya 61% kontribusi. Ya, kontribusinya. Dan ini kalau kita belajar di negara-negara lain bisa ditingkatkan bahkan bisa di atas 80%. Dan ini berarti menjadi bukan cuma yang utama tetapi tulang punggung perekonomian Indonesia. Kalau selama ini kita pikirin bahwa wah yang gede-gede konglomerat yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, ternyata teman-teman itu kurang tepat. Karena 60%-nya atau 61%-nya itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kita sebelum ngobrol-ngobrol nih sama Kak Amel, mau tanya dong Kak Amel, gimana awal muasalnya berkiprah di keuangan? Keuangan, Masya Allah. Ini sangat spesial banget ya. Saya diundang ke podcastnya OKOC, apalagi yang undang saya nggak bisa nolak nih, Profesor Dr. Indra Provokator. Jadi ini luar biasa nih perbincangannya teman-teman. Saya juga baru cerita juga ngobrol tentang keuangan juga ke ibu-ibu pelaku UMKM nih, Pak Indra, terkait dengan keuangannya mereka. Jadi kalau kita dengar-dengar cerita mereka itu sangat beragam sekali dan rata-rata memang untuk literasi keuangan sangat minim sekali di UMKM kita. Nah, Kak, saya berkiprah di sini kenapa di keuangan? Memang backgroundnya saya dari keuangan juga ya, Prof. Jadi dulunya saya kuliahnya di manajemen keuangan dan perbankan syariah. Lalu lanjut lagi di manajemen keuangan juga gitu. Jadi memang ya tahu sendiri ya dok, wanita itu suka uang. Oh, betul Fik. Iya. Enggak, dan saya baru belajar, bukan uang saja, tetapi fisik uangnya. Benar. Kalau terima transferan senang gitu, tapi biasa aja. Tapi begitu terima fisiknya, terus ada logo Bank Indonesianya apa? Itu langsung. Iya kan, kalau hanya lembar-lembaran mungkin udah biasa, tapi kalau ada tulisan Bank Indonesia, Oh, berarti itu lagi di bendel per 100 lembar ya? benar, apalagi yang merah-merah. Jadi wanita itu sangat identik dengan itu. Jadi nggak, kalau teman-teman saya itu nggak hanya suka uang, tapi wanita itu suka diperhatikan, benar nggak ya? Benar ya? Asik gitu ya. Iya. Apalagi kalau cerita tentang UMKM ini, Prof. Jadi kalau misalkan kita cerita tentang UMKM, ternyata saya baca juga pelaku UMKM itu wanita yang kebanyakan. Setuju, 60%. 60% gitu kan. Kenapa? Karena sangat relate ya. Wanita itu suka uang, fisik uang, dan menghasilkan uang. Nah, di situ ya saya ini kayaknya tertarik banget ini dengan dunia keuangan gitu ya, karena memang sangat lekat dengan wanita gitu ya. Lalu dengan keunikan mereka itu kayaknya kalau nggak megang uang itu gimana ya gitu ya, sehingga mereka berkreasi untuk membuka usaha lah, mulai dari dropshipper, lalu dengan hobi mereka. Jadi uniknya wanita itu, Prof, jadi nggak mesti dia harus belajar tinggi, alhamdulillah kalau sampai rezekinya ke sana. Tapi kalau nggak, mereka bisa menghasilkan uang dari hobinya. Oke, belajar maksudnya sekolah formal. Iya, sekolah formal oke, alhamdulillah kalau sampai S3 gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang khususnya wanita yang belum berkesempatan ke sana, tapi dia mau menghasilkan uang, dia cukup mengasah skillnya. Contoh, hobinya masak, tapi dia bisa tingkatkan skill memasaknya itu dengan cara-cara yang lebih murah kan sekarang, Prof. Tinggal buka YouTube,
bisa belajar gitu. Iya, betul. Jadi memang ada kemauan-kemauan itu yang, dan khususnya bagi wanita, apalagi kalau ada terdesak. Oh, terdesak, kepepet. Kepepet itu the power of kepepet itu bagi wanita itu canggih. Jadi yang ketika dia itu awalnya malas-malasan, ketika dia udah punya kondisi yang memang dia mengharuskan mendapatkan uang, barulah kemudian skillnya itu muncul. Oke. Nah tadi jadi latar belakangnya tadi pendidikan, terus kerjaan dulu sebelumnya, tapi tiba-tiba pergi ke mikro, kecil dan menengah dan memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan-pendampingan. Itu triggernya apa tuh? Sekelilingnya saya itu ya ibu-ibu yang jualan gitu. Jadi saya punya ada ngeluh atau gimana? Jualan. Jadi kita itu atau punya, pernah ditipu atau gimana? Pasti. Atau bangkrut? Bisa juga gitu. Mereka bangkrut, akhirnya kepepet, the power of kepepet, akhirnya mereka harus bertahan hidup gitu ya. Apa ini yang bisa dijual gitu ya, dengan skillnya, atau jual dari barang orang lain. Jadi ibu-ibu yang saya amati dan kita punya grupnya gitu ya Pak ya. Jadi itu sangat beragam sekali gitu. Jadi kita punya grup orang tua biasanya itu ya, berangkat dari komunitas orang tua murid gitu ya. Ternyata mereka itu jualannya mulai dari atas hingga bawah, jilbab, baju gitu ya. Lalu wah pasti skincare ya, muah. Wah dari situ gitu kan. Jadi ujung-ujungnya kalau cerita itu kalau nggak jualan pakai produk aku deh gitu ya. Ini keren banget, atau testimoni gitu ya dan lain-lain. Jadi sangat simple sih kalau kita nggak usah jauh-jauh, karena keseliling kita itu para UMKM tetangga juga jualan gitu kan. Tapi memang tantangannya adalah ketika mereka asik jualan, mereka kadang nggak tahu Pak penghasilannya berapa. Nggak catat. Nggak catat. Di situ yang memang tantangannya ya. Mereka suka kalau udah jualan aku itu wanita 100% itu senang banget Pak. Tapi pada saat kita tanya berapa penghasilan per bulan, tapi nggak bisa deh. Tapi itu nggak masuk modal. Tapi gimana ya? Berapa ya? Nah, jadi ketika kita minta faktanya berapa keuntungannya, itu yang masih. Oke, jadi tadi nyebut literasi. Literasi itu ilmu aja sebenarnya. Ya ilmu. Iya. Ya pengetahuan lah ya. Iya. Dan ilmu pengetahuan, kalau hanya sekedar ilmu dia nggak dipraktekkan, dia nggak akan jadi skill gitu kira-kira ya. Betul. Nah jadi selama ini dan bahkan udah punya komunitasnya atau apa namanya, Finansa itu apa? Komunitas atau company? Komunitas kita ada juga bicara tentang keuangan, nggak hanya UMKM ya, pribadi, keluarga dan lain-lain gitu. Nah, lain lagi ada komunitas yang saya ikutin bersama teman-teman yang lain gitu. Itu ada forum jual beli, di mana ibu-ibu berkumpul, ada yang jualan, di situ ada yang juga yang beli. Ada skillnya nggak bisa jualan, tapi dia punya banyak uang untuk beli barang-barang. Nah, itu juga kita perlukan tuh orang-orang yang nggak punya skill misalkan, tapi dia punya dana gitu ya. Nah, itu juga kita butuhkan juga. Kalau semuanya jualan juga repot Pak, nggak ada yang beli gitu ya. Jadi literasi ini sebenarnya begitu mereka terliterasi, mereka apa tuh dampaknya apa? Dampaknya mereka juga tahu gitu kan. Artinya ketika literasi itu kalau dari kami ya Pak ya, dari Finansa itu dimulai dari literasi keuangan pribadi dan keluarga dulu sebelum ke bisnis atau ke usahanya gitu. Ketika itu udah berangkat dari pribadinya, artinya dia tahu nih cash flow-nya, uang masuknya berapa per bulan, sumbernya dari mana aja. Kalau ibu-ibu kan ada beberapa pemasukan nih Pak. Dari suami iya gitu ya, dari bisnis iya, dari jualan yang lain-lain iya. Jadi kok diurut tuh banyak tuh Pak penghasilannya. Pengeluarannya pun nggak mau kalah, harus lebih banyak nih. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Nah, tapi yang diukur itu pada dasarnya adalah rupiah. Betul. Atau saldo. Kalau kita berangkat dari keuangan pribadi,
Artinya kan kita tahu berapa uang masuknya kita, berapa uang yang kita keluarkan. Setelah itu baru kita masuk kepada berapa sebenarnya nilai kekayaannya kita. Ya, kalau itu udah pribadi. Tapi kalau udah ke level yang bisnis, berarti kan berapa sebenarnya omsetnya dia per bulan, lalu berapa keuntungan yang dia peroleh per bulan itu, dan dia mau ekspansi apa untuk masa yang akan datang. Nah, artinya di situ aja UMKM itu udah gelagapan kalau udah cerita tentang angka. Dari laporan keuangannya, lalu bagaimana dia mau ekspansi ke depannya itu apa aja yang dia perlukan dan berapa nilainya. Nah, itu aja udah gimana ya. Nah, uniknya tadi itu kita cerita, aku tahu Kak Amel secara teori gitu ya, dari pelatih manapun mengatakan harus dipisah antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Pada prakteknya, aku bingung tuh, gimana ya, mulai dari mana ya? Gitu. Nah, disitulah peran Finansa untuk membantu nih teman-teman gitu ya. Nggak bisa kan kita secara umum mengajarkan, tapi tanpa mengetahui sebenarnya si ibu yang diem ini itu masalahnya bener nggak ya yang saya sampaikan? Udah terwakilkan nggak ya? Bisa jadi yang saya paparkan, kami paparkan di Finansa belum terwakilkan. Makanya butuh yang tadi Prof bilang, pendampingan. Nah, kalau kita bilangnya konsultasi one on one. Di situ kan kalau udah cerita keuangan kan ada yang sensitif, ada yang aduh malu apa segala macam, tapi dia butuh gitu. Oke, kita terbuka dan kita juga nggak akan bakal menyampaikan kepada pihak lain terkait data-data pribadi dan lain-lain. Jadi memang murni kita Prof sampaikan tadi, pendampingan untuk para UMKM dalam menyelesaikan keuangan. Nah, kalau misalnya ada yang mau ikutan dengan Finansa, itu langkah pertamanya apa? Nanti masuk dulu ke akunnya Finansa. Di situ nanti ada Instagram. Atau di websitenya finansa.id. Nah, di situ nanti ada hubungi kami. Nah, itu nanti ada beberapa produk dari Finansa. Salah satunya adalah pendampingan atau bisnis UMKM. Nah, di situ nanti teman-teman bisa berkonsultasi. Mungkin malu kalau seandainya dibuka keuangannya secara luas gitu ya. Jadi bisa hubungin kita, dan sama OKOC juga kita udah kerjasama ya, Prof ya, gitu. Jadi sangat gampang. Nggak saya, nanti bisa didampingin juga sama Prof Indra gitu kan, luar biasa nih. Jadi bisa. Saya langsung. Oke, dan saya juga gini juga. Jadi kalau daftar itu harus ada transaksi. Enggak, jadi sebelum ke transaksi itu kita harus tahu dulu sebenarnya kebutuhan si ini apa. Misalkan dia hanya Kak cuma bingung nih cara menentukan HPP misalkan. Kak bingung nih Kak kalau cara tahu kita untungnya sebulan itu berapa, omset saya banyak, tapi kan itu omset ya bukan profit gitu ya, itu masih bingung. Nah mungkin di level orang yang sudah paham tentang keuangan itu kayaknya cemen banget sih pertanyaannya. Tapi bagi mereka itu ketika kita sampaikan, apalagi kita tuntun satu-satu, itu kayaknya hadiah banget gitu. Nah di situ kita sampaikan perlunya apa dulu nih gitu. Berbayar nggak? Tergantung sama tingkat kesulitan kita yang dia minta apa. Kalau hanya ngobrol-ngobrol tanpa ada data, saya mesti bisa. Tapi kalau saya harus menganalisa, tim kami harus menganalisa, itu ada tarifnya. Tapi kalau sama OKOC sih, alhamdulillah. makanya dibayarin sama Prof. Tenang. Yeah. Jadi nggak usah khawatir untuk dapetin konsultasi keuangan atau pelatihan keuangan atau pendampingan keuangan. Itu cengli lah ya. Cengli itu maksudnya bisa berbayar, bisa nggak berbayar gitu ya. Bahkan kami bulan ini ada program untuk gratis UMKM yang levelnya memang new banget ya Pak. Maksudnya, apa itu? Yang penjualan per hari di bawah 1 juta atau 300.000 atau 500.000 atau... Yang penjualannya itu di bawah 5 juta per bulan. Oh, bahkan lebih kecil lagi, 5 juta kalau dibagi 20 aja berapa tuh? Iya, berapa? 250.000. Iya. Tapi kan mereka berawal dari laporan keuangan atau pencatatannya udah rapi. Ketika mereka udah besar kan jadinya tinggal melangkah lebih baik lagi.
banyak juga yang bagian dari mama itu bilang, wah kita agak gaptek atau nggak ngerti teknologi dan seterusnya. Apakah caranya pakai manual atau pakai aplikasi? Awalnya itu kita tanyakan dulu, selama ini catatannya gimana sih? Nah itu unik banget Pak. Jadi ketika kita tanyakan itu kan keluar tuh buku-buku yang buku plus pulpen yang tulisannya juga ala emak-emak ya, ala emak-emak. Tergantung si mamanya kelihatan berapa dulu ya Pak? Iya betul. Kalau kelihatan aku mungkin. Kan kita masih milenial. Betul. Silenial kalau aku silenial pakai X. Generasi X silenial. Yang penting ada linealnya lah ya. Nah jadi kalau di kita itu kita tanya dulu selama ini pencatatannya mereka itu seperti apa. Ada nggak yang nyatetnya di kardus? Kardusnya pindah, catatannya juga pindah. Iya ada. Itu biasanya di grosir-grosirnya. Oh iya kan dia catat di kardus yang dekat, udah itu terus. Benar. Terus mana tadi? Iya benar. Itu real. Kok Bapak tahu ya? Iya namanya itu catatan kardus. Pembukuan kardus. Nggak penting Excel ya, apalagi aplikasi. Iya. Oh benar tuh ya. Ada. Tapi benar terus kalau pulpennya macet gitu. Tulisannya 0 antara 0 dan 8 gitu kan. Iya. Mana nih? Nah, jadi kita tanyakan dulu selama ini seperti apa sih? Asik nggak kalau pakai itu? Lalu kita tanyakan lagi. Kalau seandainya kita geser dikit, jangan diganti ya, karena agak mengganti itu bagi mereka itu nggak segampang. Ada ketakutan. Betul. Apa tuh? Kenapa takut? Aduh nanti di mana ya? Saya udah terbiasa nulis loh Mbak. Kalau ini pakai laptop, terus Excel, aduh, udah aku jualan pusing ngurusin ini. Nah kayak gitu. Ibu-ibu kan selalu banyak alasan dan ibu-ibu harus selalu benar. Jadi harus saya bilangnya benar dulu, gitu kan. Benar dulu. Tapi jadi naik gitu. Iya. Jadi kita harus perlu kan ibu-ibu juga gitu kan. Oh iya, Ibu sukanya yang mana? Oke, saya mau pakai sistem pencatatan asli loh Mbak, tulisan saya. Terus ya saya itu. Nah, kita kasih risikonya. Kita tanyakan. Kalau selama ini Ibu mencatat seperti ini, kira-kira ada risikonya nggak? Gitu. Oh iya Mbak, kadang-kadang memang satu ketumpahan air lah atau apalah yang awalnya 15 juta misalkan tulisannya, tapi hilang 150 juta naik banyak. Berarti yang tumpah itu air ajaib ya. Oh iya, nambahin 0,3 biji. Nah kayak gitu. Jadi kan ada risikonya. Lalu kita sampaikan antisipasinya seperti apa. Sama lah kayak nyimpan uang di rumah dengan pernah kan kita dengar berita kemarin itu ya bisa ya. Bisa. Itu bolongin gitu kan, terus uangnya diginiin, masukin gitu. Itu tapi risiko kan ada juga. Iya betul. Ya bulan lalu itu cerita uang arisan ibu-ibu kebakar lah. Kemakan rayap, makan rayap. Lama banget tuh. Lama banget. Dan alhamdulillah diganti sama Bank Indonesia. Oh karena sedikit yang tergerogoti. Ya gitu. Jadi kayak pinggirannya lah, Nah, jadi artinya ketika mereka untuk diganti pencatatannya itu memang nggak segampang membalikan telapak tangan. Tapi kita kembalikan lagi, Ibu nyamannya seperti ini. Kita kasih tahu bahwa risikonya yang terjadi adalah seperti ini. Level untuk Excel mungkin bagi mereka lebih cocok misalkan. Spreadsheet. Gitu. Iya, ada yang memang cocok. Bahasa Indonesianya spreadsheet. Excel lah ya, apa sih? Keuangan apa? Lembaran keuangan ini apa ya bahasa Indonesia spreadsheet? Apa tuh Excel? Apa tuh spreadsheet? Iya, kalau ibu-ibu banyak gitu, apaan lagi gitu kan? Iya. Jadi sekarang juga makin banyak ya Pak di aplikasi itu ya pencatatan keuangan kita boleh format. Itu ini banget ya. Lebih baku banget format berkas. Lebih aneh sih kalau di bahasa Indonesia kan. Oke. Itu kita harus pakai budayakan bahasa Indonesia. Nah jadi kalau misalnya ada orang bilang ngapain saya tahu keuangan, jadi supaya perkembangannya terukur. Terukur. Itu aja.
Lalu nanti dia kan mau berkembang kan usahanya kan ya. Syukur-syukur nanti bisa IPO. Apa tuh? Apa ya Pak? Artinya bisa dijual ke bursa efek. Bisa nggak ya UMKM? Nah UMKM nanti naik lagi ke UKM misalkan, atau dia ada perusahaannya. Maksudnya mengundang orang untuk berinvestasi, menitipkan uang. Betul. Sebagai bagian dari modal. Iya, jadi kalau misalkan pencatatannya di awalnya sudah rapi, ketika ada misalkan Prof Indra mau berinvestasi di UMKM, kan Prof Indra perlu nanya nggak keuangannya? Perlu kan? Perlu tahu. Perlu tahu gitu istilahnya. Ya minimal. Bahasanya apa? Due diligence. Apa coba bahasa Indonesianya? Apa tuh? Ya itu tahu. Tolong dibantu. Taruh. Tak kenal maka taruh. Betul. Due diligence itu taruh. Harus tahu juga kan, nggak hanya pemiliknya siapa kan Pak. Ini kira-kira beneran ini Vika ngorek-ngorek apa nih duit beneran nggak ya gitu ya. Ini arahnya kemana gitu ya. Kan supaya orang emangnya cuma timekeeper aja. Maaf ya Pak. Oke, kalau misalnya mereka bilang segini aja udah cukup, saya nggak mau berkembang gitu, ya benar. Apakah mereka perlu pemahaman keuangan usaha? Kita sampaikan aja, maksudnya kita memberikan kalau saya berangkat dari dreams-nya mereka itu mau ngapain sih sebenarnya, ya kan? Kalau cuman hanya sekedar takaful banget tuh, iseng banget gitu ya. Maksudnya sayang sih, asuransi banget itu, gitu ya. Dreams-nya banget. Oh, bukan. Oh iya, itu untuk ini ya. Saya nggak kepikiran kenapa. Itu kalau agent asuransi yang dimulai dari dreams-nya mereka. Tapi bukan kesana, maksudnya si ibu ini dia bikin usaha itu sebenarnya dia hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya aja udah cukup, atau dia memang punya visi yang sangat luar biasa. Misalkan dari usahanya saya mau bikin franchise Mbak nanti dan lain-lain. Nah itu kan kalau udah di awalnya rapih pencatatannya, perencanaan keuangan bisnisnya rapi, lalu laporan keuangannya dan lain-lain udah rapi. Ketika dia mau mencapai tujuannya atau dreamsnya itu mau bikin franchise, datang ke Pak Indra Uno, kan Pak Indra juga keren juga nih. Nah, kamu butuh berapa? Oke. Kamu perlu apa aja? Perlu apa aja? Nanti cukup saya carikan orangnya. Cukup nilai segini, nah, gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka bilang, saya nggak mau pusing deh soal keuangan, saya outsource saja, bisa nggak? Boleh banget. Boleh. Itu salah satu peran kita. Bahasa Indonesia. Ini apa namanya, manggil orang lain yang lebih pintar untuk masuk dikerjakan ahlinya. Meng-hire orang lain untuk mengerjakan itu, ya nggak apa-apa. Konsultan lah ya. Konsultan. Nah, bisa kayak gitu. Bisa ke finansa juga gitu kan. Tapi balik lagi, apakah itu udah mampu usahanya untuk bayar itu, kan nggak murah. Nggak ada yang bayar per transaksi gitu, misalnya 10 perak atau 10.000 gitu. Per transaksi gitu. Agak ribet lah ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya ya karena kan ya tergantung usahanya itu eceran banget kah, atau ya tergantung kan Pak, nggak bisa kita sama ratain semuanya kalau usaha. Berarti ada minimum omset untuk finansa mau mengerjakannya, kira-kira gitu ya. Betul. Ada minimumnya nggak? Yang tadi, yang kalau 5 juta tadi. 5 juta per bulan bisa dibantu. Dibantu dikerjakan oleh. Iya. Tapi yang level yang untuk pencatatan level dasar lah ya, gitu. Nah ini karena tadi udah dikasih waktu 5 menit, dari perjalanan dari awal sampai akhir, kira-kira pengalaman sendiri, finansa atau Kak Amel atau orang lain, apa yang bisa dibagi ke kita semua di sini, terutama yang bukan yang manis-manisnya atau yang gampang-gampangnya, justru yang pahit-pahitnya, yang susah-susahnya gitu, apa ya kira-kira yang mungkin tertipunya atau sesuatu yang bikin celik begitu. Ya, jadi kalau kita cerita tentang UMKM ini pasti banyak sekali cerita di dalamnya gitu ya. Yang berkaitan dengan keuangan, jangan sampai UMKM itu terjebak kepada penghasilannya yang katanya banyak itu, yang ternyata itu omset, dia terlena mengatakan itu profit. Sehingga ketika dia mau
belanja lagi gitu ya, belanja lagi untuk modal usahanya, ternyata memang nggak ada. Ketika itu dia udah masuk ke dalam modalnya kemana lagi ya, aduh udah kepake, apalagi kecampur lagi untuk pribadi dan lain-lain. Akhirnya solusi yang sekarang lagi marak-maraknya adalah pinjol. Ya udahlah, shortcut pinjol sebagai solusi. Ini udah pinjaman online. Pinjaman online. Ini ya, yang bangke itu ya? Bangke. Bank keliling. Bank keliling, bakri kok. Oh, bakri. Bakri apa? Aduh, nggak boleh. Nanti saya. Jadi kayak di petani tenggulang. Iya, gitu. Kalau di Medan itu ada namanya Batak Kredit. Oh, gitu. Nah, dia kan orang Medan kata apa? Jadi menceritakan kondisi di Medan. Iya. Kondisi di Medan. Kondisi di Medan itu seperti itu. Jadi ada namanya Batak Kredit. Nah, solusi bagi orang-orang yang terlilit. Oke. Nah, artinya jangan sampai itu terjadi pada UMKM. Sehingga ketika dia tahu posisi keuangannya, lalu dia tahu juga sebenarnya omsetnya itu berapa, profitnya itu berapa, sehingga tahu juga ini mau diapain nih profitnya. Oke. Akhirnya kan dikelola lagi, Pak. Oke, jadi teman-teman, keuangan itu bisa menuruni level kepusingan. Nah, betul ya? Kepusingan pribadi, kepusingan usaha, kepusingan keluarga. Banyak banget. Nah, jadi ternyata keuangan ini adalah panadolnya kepusingan. Kan tadi wanita suka? Iya, uang. Tapi kalau uangnya sedikit pusing, banyak pusing. Maka itu kita harus tahu keuangan. Terakhir, kata-kata penutup. Kata-kata penutup. Nasihat. Ya. Teman-teman semuanya, baik itu pelaku UMKM ataupun penikmat dari produk-produknya UMKM, insya Allah semuanya ketika kita berawal dari mengelola keuangan kita baik itu untuk pribadi, keluarga, lalu bisnis, insya Allah itu semuanya akan ada manfaatnya gitu ya, baik itu makin berkah ya Pak ya, kan kita mau tujuannya itu nggak hanya kaya di dunia, biarlah kaya di dunia asal masuk surga. Daripada hanya mau kaya di dunia, kaya di akhirat juga dua-duanya. Ya, di situlah. Jadi marilah para UMKM dan pelaku UMKM, penikmat produknya UMKM, biarlah kita kaya masuk surga dibandingkan dengan miskin masuk neraka. Masih pokoknya di dunia harus nikmat aja. Ya itulah pokoknya berkah semuanya gitu. Jadi jangan khawatir dengan orang bilang aduh pikirannya kok uang mulu sih, karena memang kita meninggal pun akan membawa uang dengan cara apa Pak? Berwakaf tadi. Ya tadi yang jariah terus gitu ya. Thank you very much Kamel. Teman-teman simak terus podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.